Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dari kelas tingkat 2B dengan NIM PO 7120320072. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai askep diare. Hai teman-teman, penasaran bagaimana asuhan keperawatan pada pasien diare? Langsung saja simak video berikut yuk. Menurut Kemenkes RI tahun 2014, diare merupakan suatu penyakit dengan tanda-tanda adanya perubahan bentuk dan konsistensi pada tinja yang melembek atau mencair dan bertambahnya frekuensi BAB lebih dari biasanya. Dikatakan diare pada neonatus lebih dari 4 kali, sedangkan untuk bayi berumur lebih 1 bulan dan anak bila frekuensinya lebih dari 3 kali. Patofisiologi diare. A. Faktor infeksi. Yang pertama, virus. Penyebab tersering diare adalah disebabkan infeksi rotavirus. Setelah terpapar dengan agen tertentu, virus akan masuk ke dalam tubuh bersama dengan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh, sehingga sel mukosa mengalami iritasi, yang kemudian sekresi cairan dan elektrolit akan meningkat. Yang kedua, bakteri. Bakteri pada keadaan tertentu menjadi invasif dan menyerbu ke dalam mukosa. Terjadi perbanyakan diri sambil membentuk toksin. Enterotoksin ini dapat direabsorpsi ke dalam darah dan menimbulkan gejala hebat seperti demam tinggi, nyeri kepala, dan kejang. Selain itu, mukosa usus yang telah dirusak mengakibatkan mencret berdarah dan berlendir. B. Faktor malabsorpsi. Pertama, gangguan osmotik. Cairan dan makanan yang tidak dapat diserap akan terkumpul di usus halus dan akan meningkatkan tekanan osmotik usus. Hal ini menyebabkan terjadinya hiperperistaltik usus. Cairan dan makanan yang tidak diserap tadi akan didorong keluar melalui anus dan terjadilah diare. Selanjutnya yang kedua, ada gangguan sekresi, dan yang ketiga, gangguan motilitas usus yang dapat menimbulkan diare. Etiologi atau tanda-tanda klinis pada diare, yaitu tinja encer dengan frekuensi 4 kali atau lebih dalam sehari, muntah, dehidrasi, badan lemah atau lesu, tidak nafsu makan, berat badan menurun, darah dan lendir dalam kotoran, cengeng, selaput lendir serta mulut dan kulit menjadi kering, gelisah, suhu meningkat, turgor kulit menurun, mata dan ubun-ubun cekung. Komplikasi diare yang utama adalah terjadi kehilangan cairan dan elektrolit mendadak, sehingga dapat terjadi komplikasi sebagai berikut, yaitu dehidrasi, renjatan hipovolemik, hipokalemia, hipoglikemia, intoleransi sekunder, kejang, napas cepat, gagal ginjal akut, malnutrisi energi protein. Pemeriksaan penunjang pada diare yaitu darah, urin, kolonskopi, dan ileoskopi. Nah, berikut ini saya tampilkan beberapa diagnosa keperawatan yang saya angkat berdasarkan kasus diare. Rencana asuhan keperawatannya ini sebenarnya memiliki tabel, namun karena kendala klinis maka dia tidak ada tabel. Mohon dimaklumi ya teman-teman. Di dalam rencana asuhan keperawatan atau nursing care plan, di sini ada tujuan, intervensi, dan rasional yang bisa kita lihat pada buku 3S. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang saya angkat yaitu diare. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan diare membaik dengan kriteria hasil konsistensi feses membaik, peristaltik usus membaik. Intervensi, observasi, identifikasi penyebab diare, monitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi diare. Terapeutik, berikan asupan cairan oral, berikan cairan intravena. Edukasi, anjurkan makanan porsi kecil dan sering secara bertahap. Kolaborasi pemberian obat antimotilitas. Rasional, untuk mengetahui penyebab diare yang diderita pasien, untuk mengetahui frekuensi volume diare, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Selanjutnya, ini adalah diagnosa keperawatan ketiga yang saya angkat. Di sini tertera tujuan,
intervensi, dan rasional yang bisa dilihat dan dibuktikan sendiri pada buku 3S. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Baiklah, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.